Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex bareng lagi sama teman-teman semuanya. Oke, jadi saya tadi lagi scroll komentar ya, dan ini saya menemukan satu buah komentar yang mana ini sudah 3 minggu yang lalu. Saya ini juga nggak tahu uploadnya kapan ya, di bulan September mungkin ya teman-teman. Oke, sekarang masih di bulan Juli saya bikinnya, nggak apa-apa ya. Oke, intinya seperti ini. Ini teman-teman ya. Jadi ada salah satu teman kita yang curhat, biasanya teman-teman ya. Ini cuma butuh 1 kali loss yang mengurangi profit saya untuk bikin saya berantakan dan lost track sampai MC. Ini kalau saya nggak salah tangkap ya, pelajaran pentingnya itu gini teman-teman. Ada banyak trader yang profit ya. Tapi sekalinya loss itu berantakan ya, psikologinya kacau. Dan di sini dia mulai balas dendam, bukannya balik tapi ujung-ujungnya loss besar dan MC. Adakah di antara teman-teman yang ngalamin seperti ini? Bahkan ada yang pemula banget ya, bahkan yang udah lama sih juga masih ada sih. Senin Kamis profit, Jumatnya MC gitu. Kok bisa seperti itu gitu ya. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di Broker XM teman-teman, semakin sering kalian trading, maka semakin kalian menjadi prioritas. Dengan cara apa? Mengumpulkan yang namanya poin XMC ya, XM Trader Club teman-teman. Caranya gampang untuk ngecek poinnya, kalian masuk ke personal area, kemudian kalian masuk ke menu XM Trader Club, kemudian kalian bisa cek poin XMC teman-teman. Dan di sini kalian bisa redeem loh poin kalian itu menjadi dolar seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian semakin sering kalian trading, maka level kalian akan semakin meningkat ya, dari bronze, silver, gold, platinum sampai ke elite. Nah, kalau teman-teman bisa semakin tinggi level kalian akan mendapatkan fasilitas lebih dari broker XM. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semakin lama kalian trading di broker XM, semakin menjadi prioritas seperti itu. Oke ya, informasi selengkapnya kalian bisa langsung cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Jadi seperti itu kisahnya ya di sini. Nah, di sini cuma 1 kali loss mengurangi profit saya untuk bikin saya berantakan gitu ya. Nah, di sini dia curhat juga tentang keuangannya, tapi itu enggak poinnya ya teman-teman. Saya ambil poinnya saja ya. Kalau terlalu panjang saya baca ini kelamaan. Setiap kemenangan besar selalu dihajar dengan kekalahan yang lebih besar. Gimana cara bertahan dari lost track dan keluar dari mental balas dendam? Nah, ini yang saya akan bahas ke teman-teman, yakni tradinglah seperti robot teman-teman. Kalau teman-teman sering nyimak praktek trading saya pasti bilang bodoh amat gitu, mau SL mau profit ya kan. Ya akhirnya ya bodoh amat juga gitu. Waktu SL pun saya juga bilang, oh nggak apa-apa, ini udah biasa. Kalau profit ya seneng, cuman ya biasa aja. Karena memang sebenarnya kita itu harus trading seperti robot teman-teman. Oke, kita akan bahas lengkapnya pada kesempatan kali ini, tapi kita simak dulu ya teman-teman promo yang satu ini. Oke teman-teman semuanya, apa sih yang dimaksud trading seperti robot? Yang pertama ya, entry hanya pada waktunya. Ini yang pertama dulu nih. Jadi robot itu dia akan diprogram ya, kalau programnya entry di support misalkan buy, ya dia hanya akan buy di support terus kayak gitu. Jadi kita harus trading seperti robot. Cara menjadi robotnya adalah kita temukan yang namanya sistem dulu. Ya. Kita sistem, di dalam sistem itu kapan buy, kapan sell, kapan di mana SL, di mana TP ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya sistem, maka kita harus menjalankan itu. Entry hanya pada waktunya.
Yang menyebabkan banyak orang loss itu sebenarnya adalah salah satunya ini gitu. Dia entry nggak pada waktunya gitu ya. Jadi belum signalnya sudah masuk. Kemudian nggak pakai SL, nggak pakai TP. Nggak pakai TP mending gitu. Saya nggak pernah pakai TP. Yang paling parah adalah nggak pakai SL. Akhirnya apa? Keseret jadi loss besar gitu. Nih buat teman tadi yang komentar di sini, apakah tradingannya nggak pakai SL? Apakah nggak disiplin pakai SL? Gitu loh. Nah, ini pertanyaan yang paling dasar dulu nih untuk teman-teman semuanya yang belum bisa konsisten gitu loh. Coba deh konsisten dulu untuk batasin kerugian. Kenapa kok harus batasin kerugian? Ya ini penting sekali, karena kalau nggak batasin kerugian teman-teman bakalan keseret. Market itu teman-teman di satu waktu teman-teman ya akan naik setinggi mungkin sampai kalian kaget, ataupun turun sedalam mungkin sampai kalian nggak nyangka bakalan ke situ. Dimana ketika teman-teman nggak pakai SL, di situ akan terjadi loss besar. Itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun kalian entry. Itu bisa. Mendingan dibatasi kerugiannya, jadi jelas gitu. Sekali trading tuh, oh ya saya punya modal katakanlah $500, sekali trading saya rugi $5. Oh ya jelas gitu. Saya bisa entry market 100 kali dengan sekali trade-nya saya rugi $5. Sudah jelas gitu ya. Nah, di dalam sistem ini juga ada yang namanya apa ya? Lot ya. Ukuran lot ya, ya. Yang jelas juga. Nah, di sini teman-teman. Kalau sudah ada sistem kayak gini, teman-teman, kita harus jalan seperti biasa gitu. Jadi saya biasanya kalau lihat market, oh ya, ini SAU USD. Ini kasih contoh nih teman-teman. Ada sih ini resisten gitu. Cuman candlesticknya belum ada signal sell. Oh ya, sistem saya sudah masuk belum? Belum, ya udah nggak trading berarti teman-teman. Nah, berarti saya nggak trading. Belum lagi di D1 ya. Kalau saya cek, ini masih bullish, nggak bakalan saya sell gitu. Jadi sistem teman-teman, tradinglah hanya pada waktunya. Itu poin pertama teman-teman yang harus kalian ingat. Kalau teman-teman trading hanya pada waktunya dan sudah dikasih batasan-batasan yang jelas, nggak akan ada cerita yang namanya kalian kebablasan, loss gede, itu nggak ada teman-teman. Gimana caranya saya mau loss $500, $1.000, orang SL saja, saya saja kalau di SAU USD paling mentok SL saya itu sekitar $200 sekali trading. Memang lebar teman-teman SAU tuh. Kadang-kadang misalkan sell di sini, SL di sini aja bisa $100 gitu. Memang harus seperti itu. Tapi kan batasannya jelas gitu. Nggak bakalan teman-teman loss besar kalau kalian pakai sistem. Itu catatan yang pertama. Nah, trading seperti robot yang kedua adalah biasa saja, baik itu loss maupun profit. Jadi jangan diambil perasaan teman-teman. Gimana cara ngelatihnya? Ya membiasakan diri. Itu nggak ada lagi rumus yang lain gitu. Nggak kayak yang minum obat ini bang biar bisa mengendalikan diri. Ya nggak bisa bro. Itu kan kebiasaan. Kalau kebiasaan itu memang harus dilatih gitu. Apakah ada solusi yang lain? Solusinya ya latihan gitu. Latihan apa? Latihan dari sikap kita teman-teman. Jadi pada saat kita profit, sikap kita itu ya senang boleh gitu. Oh ya profit ya syukur gitu, biasa saja. Gak usah yang kayak euforia banget, kemudian posting di sosial media, kemudian dipamer-pamerin, gak usah gitu. Gak usah sekali profit langsung beli ini itu, gak usah gitu. Ya, kalau mau di withdraw boleh ya, di withdraw aja, disimpan buat jaga-jaga nanti kalau teman-teman loss control lagi gitu kan. Nah, bagaimana kalau rugi? Sikap kita adalah biasa saja gitu. Jadi teman-teman semuanya, dalam dunia trading itu teman-teman, ini kita itu pasti menghadapi itu gitu loh. Antara profit atau rugi itu pasti teman-teman.
Jadi buang jauh-jauh pikiran di mana mungkin teman-teman pernah mikir, wah ini signalnya pasti turun nih. Enggak teman-teman, enggak pasti turun juga. Ini signalnya pasti naik nih. Enggak juga, enggak pasti naik juga gitu. Misalkan, oh ya ini ada di zona penting nih, dekat-dekat demand nih teman-teman, dekat-dekat demand ada doji sebelahnya bukan naik, pasti naik nih. Enggak pasti juga gitu, masih bisa turun juga. Jadi teman-teman, dalam dunia trading kita itu pasti bisa menemukan keduanya. Pasti. Jadi nggak bisa, pasti rugi nggak bisa, pasti profit nggak bisa. Pasti ketemu kedua-duanya. Jadi kita harus biasa juga gitu ketika kita ketemu dua-duanya gitu. Ini adalah trading seperti robot yang kedua. Jadi orang-orang yang udah lama trading sama orang-orang yang baru itu kelihatan. Orang-orang yang udah kawakan ya, yang bahkan jauh lebih senior dari saya ya, udah 15-an tahun gitu. Dia habis loss katakanlah $1.000, modalnya udah gede banget. Dalam keseharian dia apakah murung? Ya enggak gitu. Ya biasa aja gitu. Gimana tadi tradingannya apa itu namanya Mas gitu. Tadi rugi sekian gitu. Terus gimana? Ya biasa wae gitu. Jadi biasa saja teman-teman. Ini adalah pembawaan, ini adalah kebiasaan. Ada juga yang habis profit ribuan dolar, ya sudah biasa saja gitu, nyantai aja, nggak kayak orang dapat kupon apa undian apa ya, enggak juga gitu. Jadi ini sikap yang kita tunjukkan, sikap respon kita terhadap profit dan rugi itu akan memancing psikologis kita teman-teman. Jadi kalau kita biasa saja ya biasakan, oh ya rugi ya udah gitu. Makanya dari awal kita batasin kerugiannya gitu. Biar biasa saja gitu. Orang kita udah jelas ya dari awal. Oh ya, dari awal ini saya batasin kok ruginya $10. Ya sudah, giliran rugi, oh ya udah memang udah saya batasin segitu gitu. Nah, untuk mengatasi mental revenge atau balas dendam teman-teman, saya dulu melatihnya seperti ini ya teman-teman. Saya ada satu kata ajaib yang saya doktrin ke diri saya. Ingat ya, gini, ingat masih ada hari esok. Ini yang saya doktrin ke saya zaman dulu teman-teman. Ingat masih ada hari esok. Jadi ketika hari ini loss gede, ya udahlah besok lah, masih ada hari esok gitu, masih ada lusa, masih ada minggu depan gitu. Jadi ya ini teman-teman, apa itu namanya, kata-kata yang cukup ajaib gitu. Dan menurut saya teman-teman juga harus ingat ini gitu. Daripada teman-teman nanti entry lagi dan lossnya tambah parah, ingat masih ada hari esok, coba deh baliknya besok lagi tradingnya. Makanya saya berubah juga dari yang namanya sok-sokan dulu scalpingan padahal pakai feeling ya. Akhirnya saya mendalamin teknik dari trading yang sampai sekarang saya gunakan. Saya selalu mendoktrin diri saya dulu adalah ingat masih ada hari esok gitu. Ingat IJNS esok, IJNS minggu depan gitu. Ini adalah doktrin kepada diri saya dulu teman-teman. Jadi ingat bro, daripada tambah loss besar, mendingan besok lagi deh tradingnya gitu. Jadi selalu diulur besok kayak gitu. Ya, sama juga pada saat profit teman-teman. Daripada nanti kalau entry lagi terus kita tambah serakah, mendingan besok aja deh. Daripada nanti kalau entry tahu-tahu rugi lagi gitu. Misalkan kita rugi ya, sama rumusnya, ingat masih ada hari esok. Jadi stop dulu gitu. Misalkan kita profit juga sama gitu. Ingat masih ada hari esok. Sehingga apa teman-teman? Sehingga kita terbiasa untuk berpikir panjang ya. Berpikirnya tuh panjang. Sehingga kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan gitu. Seperti overload, overtrading, itu kan tindakan-tindakan yang merugikan di mana kita maksain gitu. Oh ya hari ini harus profit gitu. Oh ya hari ini harus balik modal. Enggak bro. Kalau lo rugi hari ini ya bisa saja balik modalnya besok, minggu depan atau bulan depan gitu. Jadi nggak bisa. Market itu nggak bisa kita paksain. Oh ini harus turun nih. Pokoknya harus turun ke sini. Ini harus turun ke sini pokoknya. Saya mau sell. Nggak bisa coy. Gitu. Giliran kita mau sell, tahu-tahu naik tinggi gitu kan. Nggak bisa, market itu nggak bisa kita paksa yang kayak, oh hari ini saya harus dapat $10, nggak bisa. Orang yang maksain market ya orangnya yang babak belur gitu teman-teman. Jadi kita gimana caranya ya, kita ngalir aja gitu.
Oh ya, hari ini ternyata rugi ya. Ya udah gitu. Rugi ya, udah. Rugi ya memang kayak gitu, trading tuh bisa rugi. Ya udah besok lagi gitu. Kemudian besoknya rugi lagi, ya udah nggak apa-apa besok lagi gitu. Besoknya rugi lagi ya. Kalau rugi terus berarti emang tekniknya salah gitu, atau SL-nya kedeketan ya. Cara enternya salah gitu. Tapi kalau masih kadang profit, kadang rugi, kadang profit, kadang rugi dengan teknik yang sama, kemungkinan Anda sudah mulai masuk di teknik yang benar. Tinggal otak-atik dikit lagi, ataupun SL-nya, ataupun entry-nya gitu. Atau dikombinasikan dikit gitu racikannya, biar apa? Biar hari ini profit, besok profit, lusa rugi kayak gitu. Pengennya tuh minimal 2:1 lah kayak gitu teman-teman ya. 4 hari profit, 2 kali stop loss kayak gitu nggak masalah teman-teman. Ya, yang bagus memang harus kayak gitu. Kalaupun teman-teman masih 50-50 ya, dalam sebulan katakanlah benar-benar dihitung ya, 10 kali profit, 10 kali rugi juga masih oke juga gitu. Kalau risk rewardnya oke, itu masih ketemu juga gitu ya teman-teman ya. Jadi mikirlah jangka panjang bro. Ingat masih ada hari esok. Oke, itu dulu ya teman-teman. Ini sudah lama, ini udah 15 menit. Takut nggak ditonton sampai selesai. Nanti kita jumpa lagi di video-video yang lainnya.